Sob, ketemu lagi. Kali ini kita mau bahas nih motor listrik konversi program pemerintah. Ya, di sini kita mau bahas apa aja sih syaratnya, juga biayanya berapa dan ketentuannya apa aja, sisi positif dan negatifnya apa, dan juga langsung kita test ride. Di tempat ini ada unitnya kebetulan. Oke, silahkan simak ya. Semoga kalian selalu sehat, selalu bersyukur dan bahagia. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Terima kasih. Silahkan menyaksikan. Ya, tentunya untuk konversi motor listrik ini diharapkan kalian bisa berhemat untuk nambah istri, enggak ya, nambah anak mungkin ya, dan kebutuhan lain tentunya. Hihihi. Oke, mari kita cek apa yang ditawarkan program ini. Yang kita dapatkan adalah seperti ini ya, spesifikasinya motor PLDC 2000 watt, controller throttle 100, kemudian untuk yang lainnya bisa di pause kalau kecepatan ya. Udah cukup lengkap ya. Terus ini joknya juga akan dimodif supaya muat untuk baterai tentunya, karena sudah nggak pakai bensin ya. Ini bisa dilihat. Itu nanti untuk lebih lengkapnya akan saya hadirkan di akhir video ya, makanya jangan di-skip ya, ditonton sampai habis. Dari bentukannya sih nggak ada bedanya sama motor bensin ya, dari shockbreaker-nya apa, masih kualitas Honda ya, kecuali di dinamonya ini tentunya sudah menjadi motor listrik ya. Sini juga baterainya ini tentunya menggunakan baterai dalam negeri, yaitu produksi gesit. Di sini biasanya baterai gesit itu harganya 7 juta guys kalau kita beli. Tapi di sini ya 7 juta itu kita dapat komplit bersama dengan dinamo dan lain-lainnya. Ini murah sih kalau mau dipikir secara segi harga itu ya, daripada saya dapat baterai saja ya. Ini contoh di sini sampel yang ada ini ada PCX juga, cuman di sini dia nggak ikut program program pemerintah ya di sini karena dia cc-nya sudah termasuk motor mahal, motor mewah. Jadi ya ini custom sendiri ya, biayanya beda. Yang untuk program pemerintah pakainya yang gesit ini ya dengan dinamo 2000 watt. Untuk yang PCX itu mungkin dinamonya juga lebih besar, sekitar 3000 atau 4000 watt mungkin ya. Oke, kita kembali lagi dan kita mau test ride ini bersama Mas Roshid. Mau nyoba yang Matic boleh. gitu. Ya, kalau mau konversi harus dibawa kemana Mas kemarin? Ke Bekasi, Pak. Bekasi ya? Makanya 2 bulan ya? Iya, sekitar. Oke. Ini nge-hype-nya karena ya sekarang lagi rame, yang seakan-akan listrik, elektrifikasi atau Ya, mungkin sekarang ini kita semua merasa kalau ini belum terlalu sukses ya programnya. Terbukti dari peminat yang di mall ini aja di kota saya ini hanya segelintir orang ya dari sekian ratus ribu mungkin ya pengunjung mall. Ya saya nggak tahu ya sebenarnya kenapa kurang menarik ya, perlu dipertanyakan lagi ya, mungkin kurang murah mungkin ya, dari segi baterai mungkin masih cukup mahal dengan harga 7 juta itu ya untuk baterai cadangannya. Tapi di sini sih kalau dari segi harga tadi saya juga udah bilang ini sebenarnya tuh cukup murah, dan ini kesempatan kalian kalau ingin mengkonversi motor bensin kalian menjadi motor listrik. Ini sudah sama surat-suratnya loh. Jadi suratnya juga sudah diuruskan. Nah, di sini bisa dilihat varionya seperti ini ya. Ini menghidupkannya tetap pakai kontak biasa. Di sini ada tombol untuk menghidupkan listriknya. Juga ada indikator baterai, juga ada saklar di bawah situ ya, seperti sepeda listrik aja ya, motor listrik pada umumnya. Tapi kelebihannya di sini kualitas pengendaraannya kualitas Jepang atau kualitas Honda, jadi mungkin ya lebih baik lah daripada motor listrik yang bukan pabrikan Honda atau merek-merek yang sudah terkenal seperti motor-motor bensin yang kalian pakai sekarang ini. Nah, ini rasanya sih wah cukup responsif sekali nih ya. Untuk turunan ya, kita habis ini nyoba ditanjakan kayak gimana ya. Akan saya gaspol. Oke, kita mulai. Wah, ini tarikannya gila sih, ini narik banget. Wah, ini sih narik banget nih. Narik banget ini. Ngeri ini tarikannya nih. Wah, ini sih asik sih, ini beneran nih. Ini lebih tarikannya lebih gila nih daripada motor-motor bensin yang pernah saya coba. Wah, ini beda dari yang kemarin Mas. Kenceng nih. Karena kan kontrolnya beda, Pak. Oh gitu. Beda banget.
Kontrolnya beda, harganya Iya. beda berarti. Iya pak. Oh. Nggak dapat subsidi pak kalau pakai yang itu pak. Oh, yang ini. Sama kayak yang itu pak. Oh, sama. Sama-sama protol 100 Tapi kok beda, Mas? tarikannya. Heeh. Yang itu yang Supra Oh, yang Supra kenapa? itu EM protol 100. Sama Enak kayak terus, ini. iya, kayak Oh, kemarin aku nyobain yang Revo. Revo. Oh, Enak yang mana? enak yang ini, Pak, yang Revo. yang 100 itu, Oh, yang motornya yang ini yang dipakai ini. Subsidi ya, Mas, ini berarti ya? Enggak. Oh, ini yang enggak? Bisa pak, ini pakai Cinaan pak. Ini Cina, itu Cina. Oh, ini enggak Cina, motornya subsidi. Cina, iya. Nggak bisa harusnya. Kalau yang subsidi yang itu pakai yang Iya. kemarin tak coba. Iya. Oh, Sebenarnya alah. bisa kok pak, disetting agak responsif. Kayak bisa. gini bisa ya? Iya. Enak banget nggak? Ini pak. Oh itu. Responsif banget, Bisa, Pak. bisa kita lihat test drive. Bisa pak. Mau coba yang mana? Yang Revo atau yang Rio? Boleh. Oh, yang Ya, ternyata ini sudah cukup responsif ya. Mungkin nanti keistimewaannya motor listrik ini adalah bisa kalian atur di controllernya. Kalian bisa request, kalian mau jarak yang tempuh yang agak jauh, tapi kecepatannya rendah, atau kalian pengen yang tarikannya dahsyat, tapi mungkin jarak tempuhnya yang dikorbankan. Nah, itulah keistimewaannya bisa kalian atur sendiri, bisa kalian request saat kalian mengkonversi motor listrik ini. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, untuk yang saya rasakan sih kemarin saya sempat nyoba yang Revo itu ya, tapi katanya Masnya ini beda, yang Revo itu bukan seperti yang standar konversi ya, yang standar konversi yang Supra ini. Saya terus terang belum coba yang Supra ini. Kalau yang Revo kemarin sih tarikannya agak pelan sih ya dibanding sama yang saya coba barusan itu yang Vario, atau yang ini Masnya bilang yang Supra ini sama dengan yang Vario itu. Berarti sih udah cukup lumayan sih. Dari segi tarikannya di luar ekspektasi saya. Saya kira bakalan ya pelan-pelan gimana gitu deh. Ternyata masih bisa ngebut juga ya. Maksudnya ngebut di sini bukan top speed ya, tapi akselerasinya itu udah putaran bawahnya itu gila. Bener-bener nampol. Lagian kalian di kota mau ngebut sampai berapa sih ini? Kecepatan 60-70 aja kan udah lumayan banget ya buat kota-kota. Nah, di sini menurut saya untuk poin plusnya adalah kita sudah mendapat dinamo 2000 watt. Juga tadi kontrolernya juga sudah dapat. Kemudian pemasangannya pun ini cukup rapi ya, tapi ini bukan yang standar pemerintah, ini hanya karya bengkelnya, jadi masih kurang rapi. Nanti yang standarnya itu ada yang di sebelahnya itu. Ini yang di Supra, itu yang di Revo itu. Nah, nanti dapatnya seperti ini, lebih rapi. Dari segi dinamonya, ini dinamonya letaknya di sini guys, bukan di roda belakang ya. Jadi ya, letaknya di sini, kemudian disambung dengan belt atau rantai ya. Cukup rapi ya. Nanti alurnya kalau di kota yang kalian yang tersedia seperti di Solo ini tidak tersedia, adanya bengkelnya di Boyolali. Entah itu nanti motornya dijemput atau kalian yang antar sendiri ke bengkelnya Boyolali, itu kurang tahu ya, tapi ya sama aja ya, gampang-gampang juga, tinggal dibawa aja. Nah, nanti prosesnya itu 2 bulan guys, menurut masnya ini 2 bulan, karena harus dibawa ke Bekasi untuk dilakukan pengujian di sana. Uji layak gitulah ya. Terus syarat-syaratnya nanti di akhir video saya sebutkan semua apa aja. Yang jelas ya cukup ribet sih menurut saya, tapi kalau kalian sudah bisa memenuhi syarat-syarat itu semua ya nggak masalah sih ya. Ini hitungannya sih murah ya, 7 juta, daripada kalian beli motor listrik harga 7 juta terus motor bensin kalian juga nganggur bingung mau kalian apain. Mendingan kalian konversi seperti ini.
tapi ya silahkan dinilai plus minusnya sendiri-sendiri ya, tergantung kebutuhan masing-masing. Nanti akan saya jelaskan secara rinci menggunakan brosur panduannya yang saya dapat dari sini. Jadi kilometernya ini udah nggak jalan? Jalan, masih? Pak. Jalan. Masih? Karena kan ini masih pakai yang di roda depan tuh, Pak. Bensinnya tok ya enggak ya? Iya. Oh, gitu. Sebenarnya bisa, Pak, tapi ini belum kami kerjakan karena keburu dibawa ke sini, Pak. Oh. Kalau gini digaransi nggak Mas sama bengkelnya? Iya, Pak. Berapa lama Mas? Garansi? 1 tahun, Pak. Setahun ya? Kalau baterainya sendiri garansinya 3 tahun, Pak. Baterai 3 tahun. Oke. Berarti ketersediaan spare partnya ada ya? Nah, oke, kita langsung masuk ke poin terakhir nih. Syarat-syaratnya apa aja sih? Dan apa fasilitasnya dari pemerintah itu apa? Kita lihat bareng-bareng ya. Di sini dapat seperti tadi ya, BLDC untuk dinamonya beserta dudukannya, kemudian baterainya sudah berbasis litium yang mana dia lebih tahan lama dan lebih awet. Kemudian juga udah ada controller juga. Nah, seperti ini ya, bisa di pause kalau mungkin terlalu cepat ya. Dan jangan khawatir, ini nanti bisa kalian scan juga di barcode-nya kalau kalian ingin lihat lagi atau mendownload brosur ini bisa. Jadi kalau ada pertanyaan lebih lanjut tentang hal detail, mungkin saya kan nggak ngerti ya, saya sama-sama awamnya. Kalian bisa langsung tanya jawab lewat email atau nomor yang ada di brosur ini ya. Oke, kita lanjut lagi. Ya, di sini kriterianya adalah kondisi motor kalian itu cc-nya antara 110 sampai 150 ya. Mungkin idealnya nggak sampai yang 150 ya, karena dinamonya cuma 2000, terus layak jalan dan juga harus sesuai antara BPKB, STNK dengan KTP pemilik. Nah, ini yang agak ribet kalau kalian bukan atas nama kalian sendiri, wah harus balik nama dulu ini judulnya. Iya kan? Terus di sini bisa kita simak yang nomor satunya itu ngisi formulir yang ada di website, kemudian ke bengkel yang tersedia yang dekat dengan tempat tinggal kalian, kemudian mengisi-ngisi persyaratan seperti itu. Kemudian akan dilakukan, ya ini yang saya bilang tadi ya, pengujian itu di Bekasi, dan pengujian lagi. Kemudian yang nomor 9 itu, ya pokoknya ini memakan waktu 2 bulan ya menurut Masnya tadi ya. Ini suatu kekurangan juga ya, mungkin bisa dipercepat gitu ya, karena kita kan siapa tahu ingin segera memakai motornya itu buat harian, ya ribet ya kalau harus nunggu 2 bulan. Nah, ini mungkin yang bikin orang nggak terlalu tertarik dan bisa menjadi koreksi untuk penyelenggara ya. Nah, ini juga ada garansi juga 3 tahun seperti tadi dibilang Masnya ya. Untuk baterai, ini lama loh, baterai garansi 3 tahun. Sebelum 3 tahun rusak bisa diganti. Wah, jos ini. Sip ini. Yang lain-lain 1 tahun. Nah, ini lokasi bengkelnya. Siapa tahu kalian perlu, ini bisa di pause ya. Dan nomor kontak personnya juga. Ini Boyolali yang paling dekat dengan daerah saya. Kemudian Cirebon, Depok, Jakarta Timur. Kok Jakarta sih banyak ya mestinya. Yang daerah itu yang kurang ya. Nah, ini Jakarta, Karawang, Mojokerto. Ya, sebenarnya udah cukup banyak sih, sayangnya untuk di Jawa Tengah sendiri hanya di Boyolali. Wah, ini Surabaya ada 2, Tangerang, kemudian Tangerang Selatan. Paling banyak sepertinya Jawa Barat ini ya. Nah, ini infrastrukturnya guys. Di sini ada SPKLU, Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum, dan SPBKLU, Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum. Nah, sini ada bedanya ya, yang lebih lengkap itu yang SPBKLU. Nah, ini jumlahnya juga yang direncanakan ini sudah cukup banyak ya, 439 unit dan 975 unit untuk SPBKLU ya. Bentuknya seperti ini guys. Jadi baterai kalian bisa langsung ditukar di sini tanpa perlu menunggu proses pengecasan.
Wah, ini sih sebenarnya udah sip ya ini ya kalau memang terrealisasi dengan baik. Mungkin untuk di Jakarta kalian bisa komen ya, apa memang benar udah ada fasilitas ini? Soalnya kalau untuk di Jawa sendiri saya kok belum lihat ya. Ya, itu tadi ya kembali ke kalian masing-masing, tapi Oh iya. lambat laun semua akan listrik pada waktunya seperti kayaknya memang sudah didesain kita harus pakai motor listrik ya. Buktinya di luar sana juga udah menjamur motor-motor listrik, mobil listrik juga sudah mulai diminati. Karena makin lama BBM akan semakin mahal tentunya dan semakin langka. Tinggal tunggu waktu aja jadi ya. Ini mumpung ada program murah, kalau kalian tidak keberatan dengan syarat-syaratnya tadi dan mau menunggu waktunya tadi ya silahkan dihubungi langsung ya ke yang bersangkutan itu ya, tadi ada nomor-nomor teleponnya dan bisa tanya-tanya lebih lanjut. Oke, sekian dulu sob, semoga informasi ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi, semoga kalian selalu sehat, selalu bersyukur dan bahagia. Bye, have a great time.